Hai hai hai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan dengan siapapun kalian menonton video ini. Kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan membahas mengenai pasar uang. Selamat menyaksikan guys. Definisi. Sebenarnya pasar uang itu apa sih? Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 18/11/PBI/2016 tentang pasar uang, definisi pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pasar uang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan efisiensi perekonomian melalui penyaluran dana dari pihak yang kelebihan surplus ke pihak yang membutuhkan. Adapun pelaku-pelaku dalam pasar uang, yang pertama, Bank Indonesia yang memiliki wewenang membuat izin, mengatur, mengembangkan, dan mengawasi setiap aktivitas yang terjadi. Lalu yang kedua, lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Ketiga, perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Lalu yang keempat, pemerintah seperti Bank Indonesia yang menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Lalu yang terakhir, ada individu-individu seperti rumah tangga yang membeli sertifikat Bank Indonesia. Sejarah pasar uang di Indonesia. Di Indonesia, pasar uang dimulai sejak dikeluarkannya obligasi Republik Indonesia pada tahun 1950, ditandai dengan mulai aktifnya pasar modal di Indonesia. Perkembangan pasar uang semakin pesat ketika dunia mengalami krisis moneter secara global, dan di Indonesia diadakan sistem simpan pinjam, kredit, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat membantu perekonomian di saat krisis moneter. Status hukum pasar uang. Jadi, pasar uang itu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 18/11/PBI/2016 tentang pasar uang. Nah, kalian tahu nggak tujuan adanya pasar uang itu apa? Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 18/11/PBI/2016, pasar uang itu bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selain itu, ada pula tujuan pasar uang yang dilihat dari pihak yang menanamkan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bagi pihak yang menanamkan dana, tujuan pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, peluang untuk mendapatkan keuntungan dari tingkat bunga. Dan yang kedua, untuk membantu pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Kemudian, bagi pihak yang membutuhkan dana, tujuan pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk keamanan likuiditas. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dan modal kerja. Yang ketiga, untuk mengurangi risiko akibat turunnya harga saham atau interest rate risk, gagal bayar atau default risk, inflasi, purchasing power risk, risiko valuta atau exchange rate risk, reinvestment, dan risiko politik. Karakteristik pasar uang. Sesuai dengan definisi pasar uang, pasar ini memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari bentuk pasar lain seperti pasar modal. Nah, karakteristik pasar uang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi jual beli tidak terikat pada tempat tertentu. Yang kedua, hanya memenuhi dana jangka pendek. Dan yang ketiga, menekankan pada pertemuan antara pemilik dana dan mereka yang membutuhkan dana. Nah, yang selanjutnya, yuk kita bahas fungsi pasar uang apa aja. Fungsi utama dan tujuan pasar uang adalah untuk menyatukan pemilik dana dengan mereka yang membutuhkan dana. Nah, selain fungsi utama tersebut, ada fungsi lain dari pasar uang. Yang pertama, sebagai mediator dan fasilitator perdagangan efek jangka pendek. Yang kedua, sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi perusahaan yang membutuhkan modal tambahan untuk ekspansi. Yang ketiga, sebagai mediator dan fasilitator kegiatan investasi mulai dari investor asing hingga pengusaha lokal dalam bentuk pinjaman jangka pendek.
Dan yang terakhir, sebagai fasilitator bagi orang yang ingin membeli surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia. Instrumen pasar uang. Struktur pasar keuangan terbagi menjadi dua, tanpa perantara keuangan dan dengan perantara keuangan. Berikut penjelasannya secara sederhana. Nah, gambar ini menunjukkan struktur pasar keuangan tanpa perantara keuangan dan dengan perantara keuangan. Sekarang, yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, bila tanpa perantara keuangan, perusahaan yang membutuhkan dana langsung berhubungan dengan investor, yang pada hal ini memiliki surplus dana. Kemudian, investor akan mengucurkan dana bila perusahaan dianggap menguntungkan baginya. Nah, bila dengan perantara keuangan, kegiatan tersebut dimediasi oleh kehadiran lembaga keuangan, di mana perusahaan melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang berhubungan secara langsung dengan investor, dan perusahaan harus membayar kembali pinjamannya. Dalam mekanismenya, pasar uang melibatkan banyak pihak serta produk yang beragam. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang adalah bank umum, bank sentral, pemerintah, perusahaan swasta, money market mutual funds, future market exchange, juga broker dan dealer. Adapun produk-produk yang ditawarkan di pasar uang Indonesia yaitu yang pertama, sertifikat Bank Indonesia, yang merupakan surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek dengan sistem diskonto dan diterbitkan lewat mekanisme lelang maupun non-lelang. Yang kedua, ada surat-surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat-surat berharga pasar uang adalah surat berharga jangka pendek dalam rupiah yang dapat diperjualbelikan secara diskonto di pasar uang. Yang ketiga, promes dan wesel, di mana promes adalah surat sanggup bayar dalam jumlah, tanggal, dan jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh yang terhutang. Sedangkan wesel adalah surat tagih kepada debitur yang diterbitkan oleh kreditur dan harus diterima oleh debitur. Produk selanjutnya adalah pasar uang antar bank atau PUAB, di mana PUAB merupakan sarana pinjam-meminjam yang dilakukan antar bank, di mana setiap bank peminjam akan menerbitkan promes, sedangkan bank pemberi akan menerbitkan nota kredit. Yang kelima ada sertifikat deposito, yang merupakan surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang merupakan surat pengakuan hutang dari bank yang dapat diperjualbelikan di pasar uang dengan nilai minimal 1 juta rupiah. Selanjutnya ada surat berharga komersial, yaitu surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Dan yang terakhir adalah banker acceptance, di mana ini adalah wesel berjangka yang kreditornya adalah eksportir atau beneficiary dan yang menjadi debitur adalah importer yang disetujui oleh bank. Diterbitkan dalam pembiayaan transaksi dagang internasional maupun dalam negeri, berjangka waktu pendek serta diperdagangkan secara diskonto. Resiko pasar uang. Selain berpeluang menghasilkan keuntungan, pasar uang juga mengandung kemungkinan timbulnya resiko yang harus ditanggung oleh investor, seperti resiko ekonomi maupun non-ekonomi. Yuk kita bahas mengenai resiko pasar uang. Resiko ekonomi terdiri atas resiko pasar, diakibatkan oleh fluktuasi harga, suku bunga, dan pergerakan nilai tukar. Lalu resiko penanaman kembali akibat dari pengalihan investasi. Juga resiko gagal bayar yang disebabkan pembayaran yang tidak terpenuhi saat jatuh tempo. Dan terakhir, resiko fundamental. Adapun resiko non-ekonomi adalah resiko sosial, politik, dan bencana alam. Contoh mekanisme transaksi di pasar uang. Berikut merupakan contoh mekanisme transaksi di pasar uang. Bank Harta mengalami kalah clearing, sehingga meminjam kepada bank karun di pasar uang antar bank. Dengan demikian, Bank Indonesia akan mengkredit account bank karun di Bank Indonesia dan mendebit account Bank Harta di Bank Indonesia. Dengan demikian,
Bank Harta memiliki cadangan giro yang cukup di Bank Indonesia. Namun, bank tersebut berhutang kepada bank karun. Salam. Nah, itu tadi materi mengenai pasar uang. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video, teman-teman.